Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bareng saya. Jangan lupa video nanti di share, jangan lupa dikomentarin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Oke baik, di video kali ini saya mau bahas nih guys, untuk kalian mungkin yang penasaran nih ya, kalian pengen membeli Innova Reborn tapi yang versi manual, misalkan nih kayak punya saya ini kan kebetulan versi yang manual nih ya, versi manual. Nanti tak jelasin juga kenapa saya pilih yang manual kayak gitu. Nah, banyak yang tanya sama saya, Mas, koplingnya bagaimana? Koplingnya bagaimana gitu ya. Nah, jadi gini guys, untuk mobil Innova yang manual ini sebenarnya kalau misalkan masalah kopling ya, kalau misalkan nih teman-teman belinya baru, ya otomatis koplingnya ringan teman-teman. Ya, kalau misalkan teman-teman beli baru, otomatis koplingnya ringan. Tetapi kalau misalkan nanti teman-teman belinya second, itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi koplingnya berat, ya agak berat itu, sama koplingnya ringan gitu. Kalau punya saya ini kebetulan saya belinya second, tetapi koplingnya masih sangat bisa dibilang ringan teman-teman ya. Nah, kemarin tuh kita buktikan pada waktu kita ke bengkel ya, itu kata teknisinya dari beberapa Innova Reborn tahun 2020 manual ya yang dicoba, itu koplingnya ini termasuk yang paling enteng gitu. Kenapa bisa seperti itu guys? Nah, jadi kalau menurut saya permasalahan kopling pada Innova Reborn itu tergantung bagaimana cara kita menggunakannya gitu ya. Kalau kita gunakan dengan cara yang tepat, itu pasti koplingnya juga awet. Awet dalam hal ini adalah koplingnya menjadi ringan dan tidak gampang aus atau tidak gampang rusak gitu teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Jadi dulu pada waktu saya mau beli Innova Reborn ini, saya ada Innova Reborn tahun 2017. Pada waktu itu juga tak lihat ya, kita mau test drive seperti itu. Nah, pas tak coba itu setirnya rasanya itu kaku banget teman-teman ya. Setirnya kaku, lebih ke ini ya, berat kayak gitu. Dan koplingnya itu juga berat banget teman-teman. Tahun 2017 Innova Reborn tipe V manual kayak gitu. Nah, pikiran saya pertama kali, loh masa Innova seperti ini ya gitu ya. Biasanya saya kan pakainya kan expander tuh, expander manual itu kan ringan tuh ya, koplingnya ringan, setirnya ringan gitu. Begitu saya coba yang Innova Reborn tahun 2017 yang tak lihat itu kok berat banget koplingnya kayak gitu. Apa jangan-jangan seperti ini Pak? Kalau seperti ini ya saya tuh kayak jadi ragu-ragu gitu loh mau beli Innova itu ya, mengingat koplingnya kok keras kayak gitu. Nah, akhirnya saya datang ke showroom. Saya datang ke showroom untuk lihat yang mobil Innova ini guys. Setelah coba ternyata jauh banget dengan Innova yang tadi tak coba gitu loh. Ternyata ini koplingnya ringan banget guys ya. Koplingnya bisa dikatakan ringan untuk mobil diesel gitu ya. Kalau untuk setir ya, kalau udah jalan seperti ini ringan, tapi kalau misalkan posisi berhenti ya memang agak ini sih agak antep ya kayak gitu guys. Nah, saya juga pernah ngalamin kopling saya itu agak seret gak enak ya pada waktu itu. Nah, jadi ilmunya gini guys, ketika kita nyetir ya, kita gunakan kopling itu seperlunya ya. Jadi ketika kita pas kondisi jalan seperti ini, kaki kita itu ya kita jangan taruh di kopling ya, kita letakkan di tempat yang lain gitu. Jadi gunakan kopling itu seperlunya saja guys, gunakan seperlunya saja. Kalau misalkan kita taruh kaki kita di kopling, nah itu nanti akan membuat kopling kita gampang aus dan biasanya membuat kopling kita jadi berat itu guys ya. Jadi intinya adalah kopling Innova Reborn yang masih normal itu ringan ya, ringan itu. Nah, saya juga ada ini pengalaman, saya coba mobil teman saya ya di komunitas itu. Ada juga mobil tahun 2022, mobilnya Innova Reborn manual tipe G tahun 2022. Itu koplingnya udah ini guys, nggak begitu enak ya,
nggak keras tapi nggak begitu enak itu koplingnya gitu. Jadi sebenarnya tergantung pada user masing-masing gitu ya. Pokoknya kita jaga mobil kita perawatan rutin kayak gitu. Terus kemudian ketika pemakaian seperti itu, jangan ditaruh kaki kita di kopling terus kayak gitu. Itu insya Allah kopling kita juga bakal aman dan enteng kayak gitu. Oke, kita cek kamera dulu. Oke, aman. Nah, jadi seperti yang tak bilang, saya pun pernah mengalami kondisi kopling saya itu agak tidak enak. Nah, itu pokoknya ketika mobil dipakai istri guys, itu biasanya kopling itu jadi agak-agak nggak enak, itu ada suara kruk 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 gitu. Nah, itu kalau tak perhatikan ternyata istri itu kalau misalkan nyetir itu terlalu banyak nginjek kopling. Ya misalkan mau beloknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nggak terlalu nekuk gitu ya, dia ngopling kayak gitu loh. Pokoknya dia intinya sering pakai kopling kayak gitu. Nah, itu nanti biasanya kalau tak pakai mobilnya, koplingnya itu agak kerasa berbeda kayak gitu, agak-agak keras kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi intinya ke pemakaian gitu ya. Jadi untuk kalian kalau misalkan pengen Innova Reborn yang manual, nggak usah ragu-ragu ya, koplingnya enak kok. Tapi kalau misalkan beli yang bekas ya memang ada dua kemungkinan itu teman-teman, koplingnya ringan sama koplingnya berat, karena ya faktor pemakaian ya. Kalau pemakaiannya itu baik benar ya otomatis koplingnya tetap enak kayak punya saya ini kan udah 4 tahun ya mobil ini ya, sejak keluar pabrik ya, tapi koplingnya masih sangat enak. Kalau dibilang ringan banget ya enggak, tapi enak gitu loh, ringan gitu loh. Tapi ya enggak ringan banget kayak expander gitu ya enggak, tapi enak, ringan ya gitu teman-teman. Nah, jadi kenapa saya kemarin itu memutuskan untuk membeli Innova Reborn yang manual? Pertama dari segi harga. Dari segi harga dia lebih terjangkau teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sama-sama tahunnya nih ya, sama-sama tahunnya 2020, tipe V, yang satu manual, yang satu matic kayak gitu ya, kilometer sama gitu, itu selisihnya banyak teman-teman. Kalau misalkan saya dulu dapat di harga 378 ya, itu bisa yang matic itu bisa sampai 400 harganya. Bisa sampai 400 juta, bahkan lebih kayak gitu ya, tergantung kondisi mobil sih, kembali lagi ya kayak gitu. Nah, berangkat dari hal itu ya, harga yang terjangkau di manual, terus kemudian itu juga perawatan ya. Jadi perawatan untuk mobil manual itu lebih ringan ya teman-teman, tidak terlalu banyak merogoh kocek ya dibandingkan yang matic kayak gitu. Terus kemudian memang dari segi pengendara, saya ini tinggalnya kan di tempat yang lebih ke ini ya, pedesaan ya, pedesaan. Mungkin nanti kalau misalkan ke tempat-tempat yang sedikit agak ramai gitu ya, ke Kediri, ke Blitar, dan itu pun tidak macet kayak gitu, dan itu pun tidak macet. Dan saya juga sering melakukan perjalanan di pegunungan teman-teman. Nah, otomatis perhitungan saya kalau misalkan mobil ini sering tak bawa ke pegunungan gitu ya, ya mungkin kalau dari sisi keawetan mungkin sama ya, tergantung kita bagaimana makainya ya. Tapi ini opini pribadi aja, saya lebih ringan untuk menjaga atau merawat mobil manual gitu, untuk kita gunakan di area pegunungan kayak gitu teman-teman ya. Ya bukan berarti matic itu nanti nggak awet, bukan ya. Ini cuma opini pribadi saya ya, cuma pendapat pribadi saja. Jadi kalau saya seperti itu guys, karena rute perjalanan saya itu sering ke pegunungan ya, kita jaga-jaga aja. Kalau manual itu perawatannya gampang, murah kayak gitu. Nah gitu aja sih teman-teman. Terus kemudian
di hati ya, di hati, di pikiran itu lebih apa ya, lebih tatak itu lebih ke percaya diri bahwa manual ketika kita naik tanjakan, turunan curam kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan dari segi kenyamanan berkendara ya yang jelas kalau di jalan-jalan yang datar ya tetap matic ya teman-teman ya, yang nyaman ya. Tapi tetap kita sesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan kita gitu. Kalau saya memang butuhnya kan untuk perjalanan ke pegunungan gitu ya, pegunungannya itu curam guys, dan itu saya lebih percaya diri pakai yang manual kayak gitu. Apakah capek bawa manual? Ya enggak juga sih teman-teman, enggak capek juga sih ya. Memang kalau misalkan di perjalanan kalau memang di perjalanan yang sering macet kayak gitu ya, itu memang ya sedikit agak capek ya, tapi nggak seperti capek lari-lari ya. Itu sebenarnya berlebihan aja sih ya, nggak capek-capek banget sebenarnya, cuma ya kita kakinya harus gerak, tangannya harus gerak-gerak kayak gitu sih. Tapi yang capek banget gitu ya enggak juga gitu loh ya. Jadi kalau misalkan mau membeli kendaraan, beli mobil Innova kayak gitu, matic apa mana, sesuaikan aja dengan kebutuhan dan kenyamanan serta isi kantong gitu ya teman-teman. Ya sebenarnya bukan berarti saya nggak mampu beli yang matic, bukan ya, karena memang pas 2023 bulan Desember itu saya cari yang matic itu agak kesulitan teman-teman. Adapun ya itu tadi harganya itu nggak ngotak gitu ya, harganya masih up banget, makanya akhirnya ngambil yang manual aja ya. Matic ada, cuma barangnya tuh banyak yang nggak bagus sih kemarin tuh ya, akhirnya ambil yang manual aja gitu sih teman-teman ya. Kebetulan kalau tipe yang V itu memang agak sulit carinya karena udah nggak ada di pabrik, udah nggak produksi gitu ya. Kalau yang tipe G itu banyak, masih banyak. Kalau kebetulan yang tipe V itu sudah sulit kita cari, kecuali orang udah bosen dijual kayak gitu baru nanti ada. Dan kadang kalaupun ada harganya itu agak tinggi guys. Tahun 2000 itu 2020 itu biasanya masih 400 up. Tahun 2020 matic kondisi seperti ini nih pasti masih di 400 lebih lah. Nah gitu. Kalau untuk tarikan ya sama-sama enak sih, apalagi kita pakai power mode ini ya. Wah itu kita toel dikit aja udah ngacir nih mobil gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah ragu-ragu ya, pokoknya sesuaikan aja dengan kebutuhan, sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan medan kalian. Kalau misalkan pengen beli Innova Reborn, mau manual oke, mau matic oke, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah nanti kalau misalkan jalan kita yang menuju ke kampung itu nanti yang jalur lintas selatannya udah jadi kan, nggak terlalu tinggi tuh. Nah nanti saya mungkin kita pertimbangkan untuk ganti yang matic kayak gitu ya. Oke guys, jangan lupa di subscribe, jangan lupa dibagikan video ini jika dirasa bermanfaat gitu ya. Yang punya cita-cita keinginan ingin punya mobil impian Innova Reborn, tak doakan semoga segera tercapai. Oke ya, kita akhiri dulu videonya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.